Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyai Cintang, Guru Sekolah Dasar Negeri Sokaraja Kidul dari PGRI Cabang Sokaraja Kabupaten Banyumas akan menyampaikan pembelajaran matematika pada materi operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan untuk menyelesaikan masalah sampah di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan media komika, komik matematika, dan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbasis strategi station rotation dengan pendekatan deep learning. Selamat menyaksikan. Siap, berdoa mulai. Selesai. Kepada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kelas 6B. Adik, senang di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, Bu Guru lihat. Tadi sudah menempel papan perasaan. Alhamdulillah semua siswa kelas 6B hari ini merasa senang. Artinya siap untuk belajar? Siap. Oke, beberapa hari yang lalu Bu Cintang mengunjungi sebuah tempat pengelolaan sampah. Ya, Bu Guru akan tunjukkan pengalaman Bu Guru ketika mengunjungi tempat tersebut. Bu Guru hadir ke sana bukan sendirian dengan guru dari SD lain. Bu Guru akan mengajak kalian dengan materi yang sudah kita pelajari, yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Bu Guru akan mengajak kalian untuk menghitung seberapa banyak sih sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Tentunya dengan menerapkan konsep perkalian dan pembagian pecahan. Setelah mempelajari materi pada hari ini, nanti diharapkan anak-anak mampu untuk melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan untuk memecahkan permasalahan. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Guru sudah melihat anak-anak sudah mampu untuk melakukan perkalian bagian biasa ya, dengan soal-soal yang seperti biasa. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajak untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, siap untuk belajar? Siap. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, supaya Bu Guru mengecek lagi untuk mengukur kemampuanmu supaya lebih semangat, kita akan melakukan kuis Frogi Jam. Ya, silahkan keluarkan papan portable dan juga alat tulisnya. Sampai ya. Coba kita cek, betulkah? Oke, setelah melakukan kuis Frogi Jam, tadi anak-anak Bu Guru lihat sudah bisa melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Nah, sekarang kita akan melangkah ke tingkat berikutnya. Pernahkah anak-anak merasa kesulitan ketika menemukan soal cerita, harus menentukan ini soal perkalian pecahan atau ini soal pembagian pecahan? Siapa yang pernah merasa bingung? Ngacung. Oke, lumayan banyak. Oke, coba sekarang Bu Guru akan mengecek, kita akan bersama-sama mengidentifikasi seperti apa sih soal perkalian dan seperti apa soal pembagian pecahan. Bu Guru akan menuliskan 2 soal di depan. Sudah selesai menulis? Sudah. Oke, baik, anak-anak. Perhatikan 2 contoh soal yang ada di depan. Bu Guru ingin tahu pendapatmu. Menurutmu, yang merupakan soal perkalian, yang nomor berapa? Yang pembagian, yang nomor berapa? Yang nomor berapa? Oke, silakan Alsya. Soal pertama, soal pembagian. Soal kedua, soal perkalian. Oke, menurut Alsya, soal pertama adalah soal pembagian, yang kedua adalah soal perkalian. Ada pendapat lain? Atau setuju? Setuju. Oke, kalau setuju semua, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang membuat kalian yakin bahwa soal pertama adalah soal pembagian dan soal kedua adalah soal perkalian? Ada yang mau berpendapat? Oke, bagus, Alsya. Karena soal yang ke-1 ada kata masing-masing, sedangkan soal yang kedua ada kata bagian. Oke, kita lihat pendapatnya Mas Aska. Oke, lihat dulu ya. Bagus. Bu Guru mengapresiasi Lian. Itu ciri-ciri dari soal cerita. Maka ketika anak-anak nanti menemukan soal cerita, memecahkan masalah tentang perkalian dan pembagian pecahan, cek soalnya. Ada kata kunci apa di sana? Lalu pahami soal tersebut, baru kamu menghitungnya. Oke, sekarang Bu Guru minta ada 1 siswa putri dan 1 siswa putra untuk mengerjakan di depan. Siapa yang mau mencoba di depan? Oke, Bu Guru minta Afif, silahkan maju untuk soal nomor 1. Feli, untuk soal nomor 2. Terima kasih. Sekarang kita akan melakukan kegiatan selanjutnya. Bu Guru akan mengajak kalian untuk naik kereta. Siapa yang mau naik kereta? Bu Guru punya 4 kereta. Kereta yang pertama adalah kereta cepat. Ya. Kereta yang kedua, kereta komuter lain. Ya. Kereta yang ketiga, kereta bandara, khusus menuju ke bandara. Dan kereta yang keempat adalah kereta listrik. Nah, kita tunjuk masinisnya dulu untuk masing-masing kereta. Yang Bu Guru tunjuk, tolong nanti maju ke depan, ya, menerima beberapa atribut untuk di masinis dan lain sebagainya. Silakan untuk masinis memilih awak keretanya masing-masing. Siap dengan awak kereta masing-masing? Sudah. Oke, baik. Beberapa tugas yang akan kalian laksanakan. Sudah ada masinisnya. Tugas masinis adalah memandu rute jalannya kereta api. Bu Guru akan bekali kalian dengan peta rute perjalanan. Ya. Nah, di situ ada rute perjalanan pengolahan sampah. Artinya nanti kita akan ke stasiun-stasiun pengolahan sampah. Lalu ada pramugari. Pramugari nanti bertugas untuk menulis, oke? Ya. Lalu ada kondektur. Kondektur bertugas untuk mengumpulkan lembar kerja yang sudah kalian kerjakan di setiap stasiun. Dan berikutnya coba tiketnya diangkat penumpang. Nah, kereta tidak akan bisa jalan kalau tidak ada penumpang. Penumpang di situ tunjukkan ada rute kemana kamu harus berangkat, stasiun apa, dan setelah itu kamu harus transit di stasiun apa. Sudah siap? Sudah.
Oke, menuju ke stasiun, kita tepuk kereta api dulu. Tepuk kereta api. Gujes, gujes. Tutut. Gujes, gujes. Tutut. Wow, wow. Oke, tepuk tangan. Anak-anak sudah di stasiun masing-masing? Sudah. Ya, ada stasiun datangnya sampah, stasiun sampah organik, stasiun sampah anorganik, dan stasiun daur ulang sampah. Nanti tugas kalian di stasiun masing-masing sudah Bu Cintang sediakan komik matematika. Komika tersebut berisi tentang permasalahan sampah dan kamu harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tim masing-masing. Stasiun 1 sudah paham? Sudah. Kita lanjut ke stasiun 2. Ya, menurutmu di komik ini adalah soal perkalian pecahan atau pembagian pecahan? Pembagian pecahan. Ya, pembagian pecahan. Ada yang bisa menjawab mengapa ini dimasukkan ke soal pembagian pecahan? Dari mana kamu mengetahuinya? Karena ada kata masing-masing. Oke, ada kata masing-masing. Berarti di sini ada apa ini? 8 ton sampah organik ini kemudian dibagi menjadi 1/4 ton sampah, yaitu kantong ya. Setiap kantongnya 1/4, maka 8 dibagi 1/4. Bisa dipahami? Silakan dilaksanakan, diselesaikan. Jika sudah, kamu bisa menuju ke stasiun berikutnya sesuai dengan tiket kereta apimu. Oke? Stasiun 3, stasiun sampah anorganik. Sudah mengamati komikanya? Sudah. Oke. Setelah kamu mengamati komika ini, menurutmu ini merupakan permasalahan perkalian pecahan atau pembagian pecahan? Perkalian pecahan. Oke. Dari mana kamu mengetahui dan meyakini bahwa ini adalah soal perkalian pecahan? Karena ada kata setiap tempat sampah dapat membuat 2/3 kilogram sampah anorganik. Oke, ada kata setiap tempat sampah memuat 2/3. Padahal tempat sampahnya ada berapa? 15. Ya, ada 15. Maka 15 dikali 2/3 untuk mengetahui berapa banyak sampah anorganik pada kotak sampah. Oke? Ya, silakan dikerjakan. Good job untuk kelompok 3 ya, kelompok kereta bandara. Silakan dilanjutkan. Kita menuju ke stasiun apa ini? Oke, stasiun daur ulang sampah di stasiun 4. Di sini ada permasalahan tentang bagaimana sih cara mengatasi sampah. Salah satunya dengan cara daur ulang sampah ya. Di sini ada permasalahan 2 anak yang akan melakukan daur ulang sampah. Kamu pahami ya? Ini termasuk soal apa? Perkalian atau pembagian? Di sini untuk lembar jawab pramugari, siapa pramugarinya? Silahkan setelah ini lanjutkan ke stasiun berikutnya sesuai dengan rute masing-masing. Gitu ya? Silahkan dilaksanakan. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, masing-masing kereta sudah selesai, maka setelah ini masinis tolong pandu tim awak keretanya untuk kembali ke kelas. Setiap kelompok akan presentasi, kita awali dengan kelompok yang pertama, yaitu kereta cepat. Ya, silakan kereta cepat untuk menyampaikan hasil pemecahan masalahnya di stasiun datangnya sampah. Maju semua. Kami dari kelompok kereta cepat akan mempresentasikan hasil diskusi kami di stasiun datangnya sampah. Hasil dari truk sampah yang masuk ke TPA BLE adalah 9 ton sampah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya, tadi Bu Guru sudah mencocokkan bersama anak-anak dan setiap anak sudah mendapatkan poin yang dikumpulkan dari setiap stasiun. Silakan untuk masinis menempelkan hasil poin masing-masing di papan tulis. Di sini kelompok 4, kereta listrik mendapatkan poin 98, kelompok 1 kereta cepat mendapatkan poin 100, kelompok 2 ada kereta komuter lain mendapatkan poin 95 dan kelompok 3 kelompok kereta bandara mendapatkan poin 100. Berdasarkan pengamatan Bu Guru, hari ini anak-anak sudah menjalankan pembelajaran dengan baik dan semuanya sudah melaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ini saatnya kita berefleksi ya. Pertanyaan yang pertama, bagian mana yang paling kamu sukai? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Candika. Ketika menjadi pramugari, Devan, Ketika menjadi masinis. Najwa. suka membaca komika karena lebih mudah dipahami soal dan gambarnya bagus. Pertanyaan berikutnya, apa manfaat yang dapat kamu peroleh dari mempelajari materi pada hari ini? Siapa yang mau berpendapat? Sofia, silakan. Kita dapat memperkirakan berapa banyak sampah yang bisa digunakan untuk daur ulang sampah dengan cepat menggunakan perkalian dan pembagian pecahan. Ya, baik. Anak-anak sudah mengetahui manfaat dari mempelajari materi pada hari ini. Ya, setelah ini anak-anak tempelkan hasil refleksinya di papan refleksi dan melakukan penilaian antar teman. Refleksi kamu di papan refleksi, sebagian besar anak mengatakan hal ini seru dan menyenangkan. Ya, asesmen akhir pembelajaran untuk mengukur kemampuanmu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kamu nanti langsung mengerjakan di lembar kerja ini saja. Guru akan masukkan ke buku nilai ya hasil asesmennya kamu. Guru lihat sudah mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran KKTP dengan nilai terendah tadi 85 dan tadi dia mendapatkan nilai maksimal 100. Bagus, artinya kamu sudah memahami tentang perkalian dan pembagian pecahan. Pembelajaran matematika seringkali menjadi momok yang membosankan. Latihan soal yang hanya diambil dari buku tanpa melibatkan situasi nyata membuat siswa tidak mampu memaknai manfaat mempelajari materi pembelajaran. Integrasi edutainment membuat belajar matematika lebih menyenangkan. Bagi saya pribadi, pembelajaran tidak hanya sekedar menyelesaikan materi, melainkan memberi arti. Mengupayakan setiap siswa secara sadar diri, senang, dan suka hati, belajar dan mengembangkan diri. Deep learning tidak harus mengintegrasikan berbagai teknologi, tetapi deep learning harus mendekatkan pembelajaran dengan dunia mereka sendiri. Selamat Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80. Hidup Guru!